Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan kejadian yang sangat memilukan, gempa bumi yang ada di Turki. Kita turut berduka akan hal ini. Semoga rekan-rekan kita sesama manusia diberi ketabahan yang ada di Turki ya. Nah, baru-baru ini ada satu Rabi Yahudi membuat satu pernyataan yang menghebohkan ya. Rabi Yahudi sebut gempa Turki adalah kutukan dari Tuhan. Nah, seorang rabi kontroversial di Israel membuat komentar keterlaluan dengan mengklaim gempa dahsyat yang melanda Turki dan Suriah adalah hukuman Tuhan bagi penganiaya Yahudi dan musuh Israel. Dilansir dari Sindonews, Rabi Samuel Eliyahu yang menjabat sebagai kepala rabi Safed di Israel Utara dan merupakan anggota Dewan Kepala Rabi menyebut bencana alam yang menewaskan puluhan ribu orang itu sebagai keadilan ilahi. Dia menyebut Tuhan menghakimi semua bangsa di sekitar kita yang ingin menyerbu tanah kita dan membuang kita ke laut, tulis Eliyahu dalam opini yang diterbitkan di surat kabar Olam Katan ya. Gempa di Turki ini yaitu 7,8 skala Richter ya pada 6 Februari lalu itu menghancurkan wilayah Turki Tenggara dan Suriah Barat Laut. Hingga Selasa tanggal 14 bulan 2 2023 bencana alam itu telah menewaskan 36.257 orang di kedua negara dan puluhan ribu lainnya terluka. Suriah telah menganiaya penduduk Yahudinya selama ratusan tahun, menginvasi Israel 3 kali, menembak petani yang tinggal di kaki dataran tinggi Golan selama bertahun-tahun, menyiksa tawanan dan menggantung mata-mata Israel. Eli Cohen, tulis Eliyahu dalam artikel opininya yang dikutip Middle East Eye. Dia juga membidik Libanon yang juga diguncang gempa dan sedang menghadapi krisis keuangan yang melemahkan, dengan menulis tidak ada keraguan bahwa negara yang dulunya Swiss dari Timur Tengah telah menjadi neraka di bumi, dan hal seperti itu tidak terjadi secara kebetulan. Nah, si kata Rabi Yahudi ini ya. Adapun Turki yang berfungsi sebagai pusat gempa, dia menulis, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Turki yang memfitnah kami di setiap arena yang memungkinkan, tetapi jika Tuhan mengungkapkan bahwa dia akan membuat keputusan atas musuh kita, kita tahu bahwa semuanya yang terjadi adalah untuk membersihkan dunia dan menjadikan lebih baik, tulis si Rabi ini. Eliyahu yang merupakan ayah dari anggota parlemen Sayed Hanan dan Menteri Warisan Israel, Amihai Ben Eliyahu telah berulang kali menimbulkan kontroversi atas pernyataannya anti-Palestina dan anti-Arabnya, dan telah didakwa menghasut rasisme ya. Apakah karena Turki terus ada juga yang berpendapat yaitu apakah karena Turki mengubah gereja menjadi masjid ya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memerintahkan Museum Karyi ya, Karyi. Ini bahasa Turki nih. Jadi Presiden Erdogan memerintahkan Museum Karyi yang merupakan bekas gereja untuk menjadi masjid lagi. Perintah itu dikeluarkan Erdogan pada hari Jumat tanggal 21 bulan 8 2020 ya, untuk mengubah sebuah gereja ortodok kuno yang dulu pernah jadi masjid kemudian beralih fungsi menjadi museum terkenal di Istanbul untuk menjadi masjid lagi. Keputusan untuk mengubah Museum Karyi ini menjadi masjid dilakukan hanya sebulan setelah kontroversi yaitu Hagia Sophia yang diakui sebagai warisan dunia UNESCO ya. Bangunan berusia 1000 tahun itu sejarahnya sangat mirip dengan Hagia Sophia. Keduanya juga lokasinya berdekatan di sisi Eropa Istanbul. Saat menjadi gereja, bangunan itu dikenal dengan nama The Holy Savior atau Gereja Kora ya. Bukan gereja Buddha Korla ya, gereja Kora. Gereja itu dibangun di era Kekaisaran Bizantium pada abad pertengahan, yang dihiasi dengan lukisan hari penghakiman yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi pemeluk agama Kristen. Gereja itu sempat diubah menjadi Masjid Karyi setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453.
oleh Turki Ottoman ya. Kemudian bangunan itu jadi museum karya setelah Perang Dunia Kedua saat Turki mendorong terciptanya republik baru yang lebih sekuler dari bekas kekaisaran Ottoman. Pengadilan Administrasi Tinggi Turki telah menyetujui konversi Museum Karya menjadi masjid. Yang sebelumnya yaitu Hagia Sophia menjadi masjid ya. Pemerintah Turki menetapkan Hagia Sophia kembali menjadi masjid dan tak lagi berstatus sebagai museum pada 10 Juli. Hagia Sophia pertama kali menjadi masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 setelah penaklukan Konstantinopel ya. Langkah Presiden Erdogan mengubah fungsi Hagia Sophia ini kemudian membuat marah komunitas Kristen. Namun Erdogan tetap melanjutkan rencana itu meskipun ada protes dari Amerika dan Rusia atas kecaman oleh Prancis dan Paus Prancis. Turki telah menolak kritik internasional sebagai pelanggaran kedaulatan dan intervensi dalam urusan dalam negeri. Mereka tetap memastikan bahwa wisatawan masih akan dapat mengunjungi masjid dan melihat mosaik. Di tengah gempitanya penjemputan Hagia Sophia sebagai tempat ibadah, para pemimpin gereja ortodok di Yunani dan Amerika memperingati hari berkabung atas terlaksananya ibadah pertama di Hagia Sophia. Di New York, Keuskupan Agung Yunani Ortodok menyebut momen tersebut sebagai penyelewengan budaya dan spiritual dan pelanggaran terhadap semua standar kerukunan beragama untuk saling menghormati. Ia juga meminta umat untuk merayakan satu hari berkabung. Uskup Agung Elpiodoporos of America mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence ya. Pence di Washington untuk membahas keprihatinan atas pengambilan fungsi Hagia Sophia tersebut. Gereja-gereja di sekitar Yunani di saat yang sama berkabung pada hari Jumat ketika umat muslim akan melaksanakan sholat di Hagia Sophia. Mereka mengadakan protes yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok agama. Lonceng gereja di seluruh negeri berdering di tengah hari dengan bendera setengah tiang untuk memprotes perubahan Hagia Sophia. Kepala gereja Yunani, Uskup Agung Iromus ya, menyebutnya sebagai tindakan tidak suci yang mencemarkan bekas katedral kekaisaran Bizantium tersebut. Nah, jadi bagaimana sebenarnya? Apakah gempa Turki ini karena hukuman Tuhan seperti kata Rabi Yahudi tadi, atau karena gereja diubah menjadi masjid, atau seperti yang sempat beredar kabar bahwa senjata negara barat, nah, atau dijatuhkan bom di dalam tanah dan terjadi gempa ya. Nah, terlepas dari apapun itu, yang pertama kita harus berbelasungkawa buat rekan-rekan kita yang ada di Turki yang mengalami musibah ya. Jika itu kutukan Tuhan, kita juga tidak bisa membuktikannya karena gempa bumi terjadi karena faktor alami dari bumi, bisa dijelaskan secara ilmiah. Memang Alkitab mencatat beberapa bencana karena Tuhan marah ataupun murka ya. Misalnya kota Sodom dihanguskan oleh Tuhan. Jika kita bilang bukan kutukan Tuhan, juga kita tidak ada bukti akan hal itu. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa buat rekan-rekan kita yang mengalami musibah dan mengambil hikmah dari setiap musibah ini ya. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.